Ini kita akan membahas terkait materi yang kedua, yaitu barisan dan deret. Nah, di barisan dan deret ini kita akan mengenal yang namanya istilahnya pola bilangan. Apa itu pola bilangan, barisan, kemudian deret, itu nanti kita akan bahas melalui contoh soal ya. Nah, yang pertama, kita lihat deh dua barisan bilangan ini. Jadi namanya barisan bilangan itu apabila dia merupakan kumpulan bilangan yang kita dapat urutkan dengan aturan tertentu. Jadi ada aturan yang membuat beberapa bilangan tersebut bisa menjadi satu kumpulan. Nah, aturan mengurutkannya kita sebut dengan pola bilangan, sementara setiap bilangan yang terdapat pada barisan itu disebut dengan suku. Kita balik lagi ke contoh, jadi misalnya barisan yang A, barisan bilangan yang A ini ada satu, ada dua, sebentar ya. Jadi barisannya itu ada 1, kemudian ada 2, ada 4, ada 8, 16, 32. Nah, berikutnya kira-kira apa nih barisan bilangan yang akan muncul di barisan ini? Jadi seperti yang adik-adik lihat ya, ada 1, ada 2, ada 4, ada 8, 16, 32. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, oh ada aturannya nih ternyata dalam mengurutkan bilangan ini. Jadi dari 1 ke 2 dikalikan 2, 2 ke 4 kali 2 lagi, 4 ke 8 kali 2, 8 ke 16 kali 2 lagi, 16 ke 32, oh kali 2 lagi. Berarti kita bisa menduga nih bahwa berikutnya 32 ini akan dikalikan juga dengan 2, sehingga hasilnya adalah 64. Dan setelah 64 dikalikan 2 lagi, sehingga hasilnya 128. Jika kita kalikan 2 lagi, maka hasilnya 2, 5, 6, dan seterusnya. Nah, dari sini maka suku-suku yang ada pada barisan ini adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, dan seterusnya. Dengan pola yang mengatur itu adalah suku ke N adalah 2 kali suku ke N kurang 1. Artinya suku yang ke N ya adalah hasil kali suku sebelumnya dengan 2 gitu. Jadi 2 kali suku sebelumnya. Kalau suku yang sekarang ini kita sebut UN, maka UN itu adalah 2 kali suku sebelumnya atau UN min 1. Jadi kalau misalnya suku kedua gitu ya, jadi U2, maka dia adalah 2 kali U1. Kalau yang kita mau cari adalah suku ke-10 atau U10, maka dia adalah 2 kalinya U9. Begitu seterusnya. Paham sampai di sana? Kita hapus dulu ya. Terus sekarang coba adik-adik perhatikan barisan bilangan yang nomor B. 1, 3, 6, 10, 15. Nah, suku-sukunya itu yang 1, 3, 6, 10, 15. Nah, bagaimana polanya? Apa yang menjadi dasar atau aturan pengelompokan dari bilangan 1, 3, 6, 10, dan 15 ini? Ayo, siapa yang bisa membuat dugaan? Nah, adik-adik bisa lihat di sini aturannya 1 itu ke 3 itu dia bisa kali 3. Misalnya adik-adik berpikir dia adalah kali 3. Nah, 3 ke 6 itu bukan 3 kali 3, berarti bukan. Nah, sekarang kita lihat 1 ke 3 itu plus 2 ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ke 6 itu adalah 3 ditambah 3. 6 ke 4 itu adalah 6 ke 10 itu adalah 6 tambah 4. 10 ke 5 itu adalah 10 tambah 5. Nah, dari sana kita bisa lihat bahwa aturan atau pola dari barisan 1, 3, 6, 10, 15 ini adalah UN sama dengan UN min 1 ditambah dengan berapa? Ayo. Jadi kalau dia adalah suku kedua, maka dia ditambah 2. Kalau dia suku ketiga, maka dia ditambah 3. Suku sebelumnya ditambah 3. Kalau dia suku keempat, maka suku ketiga ditambahkan 4. Jadi ini UN kurang 1 ditambah N gitu ya.
Polanya adalah UN-1 ditambah N. Jadi maksudnya kalau kita cari U2 itu akan sama dengan U1 ditambah 2. Nah, kalau kita cari U5 maka itu adalah U4 ditambah 5. Kalau kita cari U8 maka sama dengan U7 ditambah 8. Dan seterusnya. Paham adik-adik? Mudah-mudahan paham ya. Miss hapus dulu ini. Kemudian, nah sekarang tadi kan Miss bilang ya, aturannya itu tadi yang nomor A itu adalah UN sama dengan 2 kali UN-1. Terus yang B itu adalah UN sama dengan N tambah UN kurang 1. Nah, bagaimana cara menemukan rumus ini? Cara menemukan rumusnya kita sebut dengan cara induksi, yaitu dengan kita melihat hubungan antara suku sebelumnya dengan suku yang sedang kita cari. Nah, sebelum mencari rumus umumnya, adik-adik supaya tahu bagaimana sih hubungan antara suku-suku yang ada di sana, itu bisa coba dulu mencari dua suku berikutnya. Jadi kita menduga-duga nih sekarang. Dari 2, 6, 12, 20 kira-kira bagaimana? 2 ini ke 6, hubungannya dengan 6 ke 12, hubungannya dengan 12 ke 20. Yang pertama sudah pasti tidak mungkin perkalian karena tidak reguler, jadi tidak sama polanya dari 2 ke 6, 6 ke 12 itu nggak sama perkaliannya. Nah, sekarang kita lihat mungkin dia adalah penjumlahan. 2 ke 6 dia adalah ditambah 4 ya. 6 ke 12 dia ditambah 6. 12 ke 20 dia ditambah 8. Maka suku berikutnya adalah 20 ditambah, jadi ditambah berapa ayo? Jadi ini kan penjumlahnya tadi, penambahnya tadi kan tambah 2 terus ya. Berarti yang berikutnya ini pasti tambah 10. Berarti 20 ditambah 10, maka suku berikutnya adalah 30. Nah, yang berikutnya lagi nih 30 ditambah 12. Jadi suku berikutnya adalah 42. Nah, sementara itu yang nomor B 1, 5, 9, 13. Nah, ini penjumlahnya tetap nih konstan, plus 4, ini juga plus 4, 9 ke 13 juga plus 4. Maka 13 ditambahin 4, 17, 17 tambah 4, 21. Begitu. Untuk yang menentukan ini, menentukan dua suku berikutnya, paham ya kira-kira ya? Nah, kalau di bagian itu sudah paham, maka kita tinggal mencari rumus umumnya. Oh, ini nggak ada yang contoh yang tadi belum ada rumus umumnya. Jadi, kalau misalnya yang B itu dia mudah rumus umumnya karena dia hanya UN-1 ditambah 4. Ya, jadi kan tadi semuanya tambah 4 gitu ya. Maka dia UN sama dengan, jadi suku yang ke N itu sama dengan suku sebelumnya ditambahkan UN-1 ya, suku sebelumnya itu ditambah 4. Jadi UN-1 itu maksudnya U-nya besar, N-1-nya indeks ya, Dek. Terus ini tambah 4. Gitu. Jadi ini bilangan, ini suatu bilangan, suku ke N-1. Jadi kalau suku kedua 5, maka suku N-1-nya adalah 1. Suku sebelumnya dia. Kalau suku N-nya adalah 13, maka suku N-1-nya adalah 9. Jadi yang di ininya, yang sebelumnya. Nah, kalau yang nomor A itu bedanya, jadi penjumlahnya itu selalu naik 22. Jadi dari sini 2 ke 6 dia ditambah 4, 6 ke 12 dia ditambah 6, 12 ke 20 dia ditambah 8. Berarti hubungannya adalah, jadi ini kan kalau kita tulis ya, 6 sama dengan 2 ditambah 4. 12 sama dengan 6 ditambah 6. 20 sama dengan 12 ditambah 8. Nah, jadi ini kan sebenarnya N-1-nya sudah bersama 2, 6, 12 ya, N-1-nya. Sekarang lihat yang penjumlahnya. Penjumlahnya ini tidak sama, dia ada 4, ada 6, ada 8. Jadi kalau dia suku kedua, maka 4 ini bisa kita tulis sebagai 2 kali 2.
Kalau dia suku ketiga, 6 kan, penjumlahnya 6, berarti dia adalah 3 kali 2. Nah, kemudian kalau 8 itu polanya adalah 4 kali 2. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa U2 yaitu 6, ini kan tadi U2 ya. Nih, biar lebih jelas Miss tulisin U2, U3, U4. Nah, dari sana nih hubungannya 2 pengalinya 2, 3 pengalinya 3, 4 pengalinya juga 4. Nah, dari sana kita bisa lihat bahwa UN itu sama dengan UN kurang 1 ditambah dengan N kali 2. Atau UN, kok U6 sih ini? Bentar ya. Ini ada keliru nulis. Ini UN maksudnya. Jadi UN adalah UN-1 tambah N. Nah, atau bisa kita tulis UN sama dengan UN kurang 1 ditambah 2N. Gitu. Nah, cara mencari rumusnya ini disebut dengan induksi. Nah, adik-adik supaya lebih paham, kita coba dulu kerjakan diskusi nomor 1 untuk menentukan rumus bilangan atau pola. Kita cari dulu 2 suku berikutnya dari suatu bilangan ya yang akan diberikan di soal. Udah gitu kalian cari bagaimana membentuk rumus umumnya dengan cara induksi tadi. Jadi ini belum ke rumus aritmatikanya ya. Baru kita melihat hubungan antara bilangan-bilangan yang ada pada barisan tersebut dengan cara seperti tadi. Silahkan ke daring Unram kerjakan soal diskusi nomor 1 ya.